Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari sesi Senin 1. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari tugas besar kita di Lab Simulasi Komputer 2026 yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Kipas Angin di PT Doditex dengan software Anilogik. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Safadona Azura dengan NPM 240 320 10 217. Perkenalkan, nama saya Fridian Dedi Suara Odi dengan NPM 240 320 10 221. Oke, tanpa berlama-lama, di sini kami akan menjelaskan apa aja yang sudah kita kerjakan di laporan ini. Oke, pendahuluan dari penulisan tugas besar ini itu adalah PT Deditech itu merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang bergerak di bidang produksi kipas angin dan berlokasi di Surabaya. Nah, perusahaan ini tuh memproduksi beberapa varian kipas angin untuk kebutuhan rumah tangga dan perkantoran dengan sistem produksi perakitan atau assembly line. Nah, perbedaan komponen dan waktu pengerjaan pada setiap varian produk menyebabkan variasi beban kerja pada stasiun produksi yang berpotensi menimbulkan bottleneck dan waktu tunggu. Nah, untuk menganalisis permasalahan tersebut, digunakanlah pendekatan Discrete Event Simulation atau DES dengan bantuan software Anylogic. Nah, simulasi di sistem diskrit ini itu digunakan karena perusahaan itu masih berada pada tahap perancangan awal, sehingga dapat membantu memprediksi performa sistem produksi, mengidentifikasi hambatan, serta mengevaluasi efisiensi sistem sebelum diterapkan secara nyata. Nah, melalui simulasi ini, perusahaan itu diharapkan dapat mengetahui kondisi sistem produksi, mengidentifikasi stasiun kerja yang mengalami hambatan, serta memperoleh usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi secara keseluruhan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke isinya, terdapat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini tuh eh, yang mendasari atas dasar apa kita menulis laporan ini. Nah, rumusan masalah dari laporan ini itu adalah bagaimana performa sistem produksi kipas angin di PT Doditech berdasarkan hasil simulasi sistem diskrit menggunakan software Anylogic, serta bagaimana simulasi tersebut itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck, antrian, idle time, dan efektivitas proses produksi guna meningkatkan efisiensi sistem produksi perusahaan. Nah, dari rumusan masalah tersebut, kita menarik tujuan penelitiannya, yaitu untuk merancang dan mengevaluasi model simulasi sistem produksi kipas angin di PT Doditech menggunakan software Anylogic, guna menganalisis performa sistem produksi, mengidentifikasi bottleneck, antrian, dan idle time, serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi perusahaan. Nah, dari tujuan itu terdapat manfaat penelitian yaitu membantu PT Doditech dalam memahami kondisi sistem produksi kipas angin melalui model simulasi sistem diskrit menggunakan software Anylogy, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi bottleneck, antrean, dan idle time serta menentukan usulan perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi. Nah, asumsi dari penelitian ini yaitu operator yang bekerja sesuai prosedur dengan tingkat keterampilan yang sama. Lalu seluruh mesin dan peralatan produksi itu berada dalam kondisi baik tanpa kerusakan, serta ketersediaan bahan baku dan komponen produksi selalu mencukupi selama proses simulasi berlangsung. Baik, selanjutnya yaitu terdapat desain perusahaan. Di sini terdapat deskripsi perusahaan yaitu PT Doditech merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang berlokasi di Surabaya dan bergerak di bidang produksi serta perakitan peralatan elektronik rumah tangga dan perkantoran. Nah, perusahaan ini itu menerapkan sistem produksi yang terstruktur dan terintegrasi dengan produk utama berupa kipas angin. Nah, PT Doditech tuh mempunyai visi yaitu menjadikan perusahaan manufaktur elektronik yang unggul, berkualitas, dan terpercaya dalam menghasilkan produk kipas angin yang inovatif serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat misi perusahaan yaitu yang pertama, menghasilkan produk elektronik berkualitas tinggi sesuai standar perusahaan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi secara optimal.
Lalu yang ketiga, menjaga kualitas produk melalui pengendalian mutu pada setiap proses produksi. Yang keempat, memberikan kepuasan pelanggan melalui produk yang aman dan berkualitas. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan inovasi produk agar mampu bersaing di industri elektronik. Nah, ini tuh adalah logo dari PT Doditech. Nah, eh, makna dari logo tersebut yaitu warna merah itu melambangkan semangat, energi, dan inovasi perusahaan. Lalu warna hitam itu menggambarkan profesionalisme, kekuatan, dan ketegasan. Nah, warna putih sendiri itu melambangkan kesederhanaan, kebersihan, dan transparansi perusahaan. Lalu, terdapat simbol baling-baling kipas itu merepresentasikan produk utama perusahaan yaitu kipas angin. Lalu bentuk lingkaran melambangkan tuh kesinambungan, kesatuan, dan komitmen perusahaan terhadap kualitas produk. Lalu terdapat tulisan Doditech itu menunjukkan identitas perusahaan di bidang teknologi dan manufaktur elektronik. Selanjutnya yaitu terdapat desain sistem produk. Nah, ini tuh adalah desain sistem produk yang sederhana yang kita bikin dari Draw.io. Nah, dalam ini itu dimulai dari proses kedatangan bahan baku atau source ke dalam sistem produksi. Nah, selanjutnya dilakukan proses awal atau tahapan awal yaitu pemotongan bahan, pencetakan plastik, pembuatan motor, dan perakitan dinamo itu sebagai tahapan awal pembentukan komponen kipas angin. Nah, setelah itu dilakukan pemasangan kabel dan baling-baling. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengecatan bodi dan perakitan akhir untuk menyatukan seluruh komponen produk kipas angin tersebut. Nah, tahap akhir ini tuh meliputi pengujian produk dan pengemasan sebelum produk jadi keluar dari sistem sebagai finished good atau SING. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah desain sistem produksi yang sederhana yang bisa kalian lihat. Di masing-masing stasiun itu terdapat karyawan-karyawan yang bekerja juga. Nah, selanjutnya terdapat pengumpulan data atau asumsi simulasi. Nah, pengumpulan data yang kita kumpulin itu meliputi data waktu proses kerja, data urutan aktivitas atau stasiun kerja, data layout pada lantai kerja, dan data material handling. Nah, selanjutnya juga terdapat pengamatan di setiap aktivitas di setiap stasiun-stasiun kerja. Nah, di sini tuh terdapat 11 dengan 10 kali pengamatan yang kita bisa lihat di dalam tabel tersebut dalam pengukuran detik yang akan kita masukkan ke dalam software Anylogic. Nah, selanjutnya itu terdapat tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini kita bisa rancang dengan sederhana melalui flowchart ini. Nah, dalam flowchart ini itu merepresentasikan selama pengerjaan laporan tugas besar berlangsung mulai dari awal mulai sampai selesai. Nah, mulai itu tahap awal dari keseluruhan proses penelitian uh, yang menandai dimulainya serangkaian kegiatan yang struktur dan sistematis. Lalu setelah mulai, kita langsung merumuskan studi lapangan dan studi literatur. Nah, studi lapangan itu adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian untuk mengolah informasi secara nyata. Nah, biasanya studi lapangan ini itu meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, atau pengukuran langsung. Nah, setelah itu selain itu, terdapat studi literatur. Nah, studi literatur itu adalah tahap pengumpulan informasi dan teori yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Nah, studi literatur ini itu kita bisa mencari informasinya melalui buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber akademik yang relevan dengan topik yang sedang kita bahas. Lalu selanjutnya itu terdapat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu adalah pernyataan yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian atau analisis yang dilakukan. Nah, setelah kita mendapatkan rumusan masalah ini, kita menarik tujuan penelitiannya.
Nah, tujuan penelitian sendiri ini adalah pernyataan yang menjelaskan hasil atau capaian yang ingin diperoleh dari suatu penelitian berdasarkan rumusan masalah. Lalu, setelah tujuan penelitian, terdapat juga manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi, lalu terdapat asumsi. Nah, setelah itu terdapat pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini itu adalah proses sistematis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Nah, tahap pengumpulan data itu diperoleh sesuai dengan kondisi nyata yang ada pada lapangan. Nah, pengumpulan data pada tugas besar ini meliputi data waktu pengamatan, data urutan aktivitas atau stasiun kerja, data layout pada lantai kerja, dan data material handling. Lalu kita mengolah data-data yang sudah kita ambil melalui simulasi diskrit menggunakan software AnyLogic. Lalu kita memverifikasi. Nah, verifikasi itu adalah proses pengecekan untuk memastikan bahwa model simulasi itu telah dibangun dengan benar sesuai logika dan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu terdapat validasi. Nah, validasi sendiri itu adalah proses untuk memastikan bahwa model yang dibangun mampu merepresentasikan kondisi sistem nyata sesuai dengan tujuan penelitian. Kalau misalnya prosesnya itu tidak valid, kita mengulang lagi ke pengumpulan data. Kalau misalnya hasilnya valid, kita langsung menuju ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini tuh adalah bagian di mana kita tuh akan menganalisis hasil yang diperoleh selama kita mengolah data tersebut. Lalu dari hasil dan pembahasan kita menarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, lalu selesai. Nah, selanjutnya terdapat running software yang akan dijelaskan oleh praktikan kedua. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk software AnyLogic studi kasus yang tadi. Dan yang utama kita yang pertama kita AnyLogic dan create model. Close saja, terus kita ke project, terus kita pencet simulation main, terus kita ganti stopnya ke stop at specified date, terus kita masukin waktu sesuai studi kasus, di jam 7 hingga jam 7 malam, 7 pagi hingga 7 malam, 12 jam kerja. Lalu kita ke palet, terus kita pencet agent. Nah, di sini kita buat new agent itu ada dua, dan kipas. Yang pertama untuk entitas barangnya, lalu kita pilih bentuk kipasnya eh, sebagai presentasi bentuk kipasnya, yaitu kita ke box, kita pilih box. Langsung ini saja, kita pencet agent type lagi, kita drag, kita masukkan karyawan untuk entitas karyawan, pilih terserah jenis. Lalu kita pencet main, lalu kita langsung masukkan aja bloknya, yaitu pertama source, kita ganti nama, kedatangan bahan baku, kita spasin dulu. Di sini kita ambil blok. Sebelumnya kita masukin schedule dulu sebagai representasi waktu istirahat.
yang nantinya akan digunakan. Kita masukkan pencet tambah pada repeat schedule weekly, Sunday dan Saturday-nya kita cetak juga, masukkan waktunya jam 12 sampai 13 itu untuk waktu istirahat 1 jam. Pastikan sudah ganti PM semua. Kalau udah kita pinggirin dulu biar gak ganggu nantinya. Terus search kita sesuai yang tadi, ganti nama dulu di tataran bahan baku. Lalu kita ambil select output 5, ini nantinya sebagai keluaran dari barang-barang bahan baku. Pemilihan jenis barang. Jangan lupa dirapihin. Kita sambungin ya. Terus kita ambil Q untuk alur prosesnya. Kita ambil 5 karena dalam studi kasus dalam studi kasus kita itu kan ada 5 jenis produk yang nantinya akan diproses. Sambungin. Jangan lupa untuk diganti namanya juga untuk memudahkan. Hmm. Ganti semuanya ya. Kita sambungin satu persatu. Jangan lupa untuk dirapihkan ya semuanya. Oh, pastikan juga semuanya terhubung.
Lalu ini untuk probabilitasnya kita atur sesuai eh, studi kasus. Untuk pasangan meja itu kan sebesar 30%, terus buat kipas angin berdiri itu 25%, buat kipas sinting itu 20, untuk exhaust fan itu 15, untuk kipas angin portable itu 10. Untuk nolnya bisa dihilangin aja sebenarnya, cukup 0,3, 2, 1, cukup kayak gitu aja. Oke, kalau udah geser dikit, terus kita eh, kasih time measure start, mana ya? Oh ya ini. Nah, ini untuk eh, menghitung waktu mulai proses. Terus kita sambungin aja ke semuanya, semua produk ke time measure startnya. Pastikan yang rapi ya. Kita geser dulu ini buat layoutnya biar cukup. Terus kita ambil service, box service buat stasiun kerja prosesnya. Masuk nantinya juga masukin sesuai studi kasus yang udah dibikin. Kayak misal pemotongan bahan, perakitan dinamo, buatan motor, dan sebagainya. Jangan lupa sambungin semuanya. Kita kan ada 11 alur proses, jadi kita input semua 11-11-nya.
Masukin semuanya. Jangan ada yang stasiun yang terdapat. Oke, yang dari perhatikan akhir kita sambungin. Terus jangan lupa kasih time measure end untuk menghitung waktu total dari setiap proses pengerjaan. Lalu kita kasih sync untuk sync itu buat terakhir lah, menghentikan proses kerjanya. Menandakan proses kerjanya itu sudah selesai. Oke, lanjut. Terus habis itu kita kasih resource pool untuk karyawan. Kita copy aja, jangan lupa rapihin. Kita copy aja, terus sesuaikan sama service di atas.
Oke, kalau udah, di sini kita bakal bikin markupnya. Pertama kita point note, set point note, pad, space markup, sorry, misalnya kita pencet 2 kali ya, pencet 2 kali. Ini buat menggambarkan tempat antri atau queue tadi. Terus kita bikin sebanyak 5, karena produk kita juga ada 5. Produk kita ada, oke, bikin semua, terus nanti dipasangin meja. Terus kita tempatkan dolar note, pencet 2 kali ya. Ini untuk eh, tempat proses kerjanya. Terus kita point note, kita drag aja. Ini buat ngabarin stasiun kerja. Lalu kita bikin kotak lagi untuk tempat karyawan yang bekerja. Oke, jadi jika sudah, kita blok aja. Terus kita copy.
Jangan lupa kalau habis di copy ya disesuaikan lagi stasiun-stasiun yang ada. Terus habis itu kita ke model 3D-nya, cuma dihias saja, fungsinya dihias saja. Lakukan semua space markup yang udah dibuat. Atur-atur aja ya guys. Kalau udah, kita masukkan 3D window, dan sebagai output space markup nanti, terus kita masukkan dari bar chart sama histogram output. Oke, kalau udah kita ke source untuk atur-atur isi lah ya. Untuk arrival rate-nya itu kita ubah sesuai studi kasus, yakni sebesar 2 per hour, per jam. Lalu pastikan ini adalah kipas, kipas. Oke, kalau udah saya kodein tadi kan udah diganti juga. Terus ini saya pastikan juga udah entitasnya kipas, agent type-nya. Terus aku mulai ini kita pastiin emission start-nya, agent type-nya sudah kipas. Lalu pastiin ini ubah buat tempat karyawannya itu atraktornya menjadi satu, terus ganti jadi karyawan, terus pencet yang tanda panah itu dua kali. Nah, untuk orientation-nya itu kita ganti 270 buat menghadap ke stasiun kerjanya. Lakukan ke semua tempat karyawan. Nah, kalau udah semuanya, terus pencet service lagi. Pertama, kita masukin karyawan satu ke resource setnya, terus maksimum queue-nya kita centang, terus habis itu kita ke isi feed untuk data pemotongan bahan tadi, kita analisis terlebih dahulu. Oke, feed distribution, dispute, oke, ke summary. Nah, ini kan ranking satunya adalah uniform. Nah, maka dari itu parameternya kita ambil, lalu kita masukkan ke ini, delay time, delay time-nya kita ganti, kita hapus dulu, terus kita masukkan. Kita pilih uniform yang tengah ini. Kita masukkan buat parameter-parameter yang tadi. Oke.
Oke, setelah itu jangan lupa untuk agent location-nya kita masukkan eh, stasiun pemotongan bahan, antri pemotongan bahan, sorry, kita cari, nah, ini antri pemotongan bahan. Terus untuk agent location-nya itu di stasiun pemotongan bahan. Balik. Oke, kalaupun sudah, tadi kan ada yang pagi, biasa pesawat salah. Terus kita pencet dua kali untuk karyawan satunya. Terus resource type-nya kita ganti ke static. Lalu agent-nya kita ganti karyawan. Home location-nya kita pencet plus itu bahkan tempat karyawan satu. Dan template-nya ke di resource pool properties. Bricks-nya kita pencet, kita centang, kita masukkan break schedule-nya. Nah, udah kita lakukan ke semua stasiun kerja karyawan yang ada. Nah, langsung kita ini udah waktu total, kita menjadi kali. Nah, kita tambahkan waktu mulai ke time measure start block-nya, dataset kapasitinya atur sebesar mungkin, udah, sikan agent type-nya juga udah pas. Terus kita atur histogram dan bar chart yang sudah kita ambil tadi. Ini kita ganti namanya jadi waktu total. Judulnya juga samakan. Nah, nah, ini pastikan sama seperti time measure and time measure and tadi. Jangan sampai ada yang salah. Nanti kalau salah nggak bisa keluar outputnya tambah malah error. Nah, ini sesuaikan warna map aja kan nama saya map abu-abu. Ya, inilah. Oke, kalau udah, ya ini rule telepon. Terus kita atur bar chart-nya. Ini kasih nama utilitas tiap tiap proses. Nah, ini masukkan ke value-nya itu pemotongan underscore bahan sesuaikan dengan service tadi. Nah, tambahin dot atau titik
utilization. Nah, lakukan ke semua servis yang ada. Kurung juga ya. Kita tambahkan, ya begitulah. Semua. Ini untuk warnanya juga atur sebanyak mungkin. Dan ada yang kapital atau apa ya, samakan. Kecuali title. Title itu kan judul. Title. Hmm, Ya itulah. Nah, kita atur-atur biar pas dan kelihatan semua nantinya saat outputnya keluar. Oke, kalau udah kita coba running. Kita running aja. Nah, ini berarti ada error. Ya, error. Itu errornya itu ada di time measure end atau ketika kita masukin apa namanya waktu total tadi di apa ini namanya histogram. Nah, ini kita kurang nambahin dot distribution sampai kelewatan. Sekarang ini lagi, oke, dan kelihatan dan ada hasilnya kerja dia sudah oke. Tuh, ngelek-ngelek ini. Oke, kita ulang lagi. Ngelek-ngelek. Apa ini? Sorry ya. Oke, bisa semuanya. Sekarang kita masuk ke pengerjaan proses. Itu ditubes itu ya. Nanti dilihat sendiri ditubes. Baik, Nah, setelah tadi teman saya menjelaskan dari runningan software atau mengolah data dari awal sampai akhir, di sini saya akan menjelaskan output apa saja yang telah didapatkan dari runningan software tersebut. Namun sebelumnya terdapat model konseptual atau proses sederhana yang digambarkan dari Activity Cycle Diagram atau ACD. Nah, ACD sendiri itu adalah gambaran alur aktivitas dan perubahan kondisi dalam suatu sistem yang menunjukkan hubungan proses secara berulang agar aliran sistem itu mudah dipahamin. Nah, di sini tuh sudah terdapat SCD atau eh, gambaran sederhana dari runningan software tersebut, mulai dari kedatangan bahan baku sampai distribusi produk. Nah, selanjutnya di sini tuh terdapat model simulasi dari software AnyLogic. Nah, ini tuh adalah model simulasi yang sudah dibangun di uh, software AnyLogic. Nah, dilihat dari awal proses, flow itemnya itu dibagi menjadi 5 jalur produk, yaitu 30% kipas angin meja, 25% kipas angin berdiri,
20% kipas angin dinding, 15% exhaust fan, dan 10% kipas angin portable. Nah, setiap flow itemnya itu tuh eh, yang masuk itu melalui proses pemilihan jenis produk dan dilakukan pencatatan waktu untuk mengetahui total waktu produksi dalam sistem. Nah, lalu produk itu masuk ke dalam proses pemotongan bahan yang dilakukan oleh karyawan satu, lalu dilanjutkan ke proses uh, pencetakan plastik oleh karyawan 2, lalu pembuatan motor oleh karyawan 3, perakitan dinamo oleh karyawan 4, pemasangan kabel oleh karyawan 5, pemasangan baling-baling oleh karyawan 6, pengecatan bodi oleh karyawan 7, serta perakitan akhir oleh karyawan 8. Nah, selanjutnya produk itu melewati proses pengujian produk oleh karyawan 9 untuk memastikan produk itu sesuai dengan eh, standarnya. Nah, apabila diperlukan perbaikan, produk itu masuk ke dalam proses perbaikan produk yang dikerjakan oleh karyawan 10, kemudian dilanjutkan ke proses pengemasan produk oleh karyawan 11. Nah, oke, selanjutnya yaitu terdapat verifikasi. Nah, ini tuh adalah tampilan verifikasi dari software AnyLogic. Nah, hasil verifikasi pada model simulasi menggunakan AnyLogic itu menunjukkan bahwa sistem produksi kipas angin Detect telah berjalan sesuai alur proses yang dirancang tanpa ditemukan error maupun warning saat proses running model. Nah, seluruh proses produksi mulai dari kedatangan bahan baku, proses produksi pada setiap stasiun kerja, hingga produk keluar dari sistem dapat berjalan sesuai urutan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya itu terdapat validasi. Nah, hasil validasi model itu menunjukkan bahwa distribusi yang paling sesuai atau best fit distribution untuk data pengamatan adalah distribusi uniform dengan distribusi uniform adalah distribusi yang seragam dengan parameter A yaitu 214 dan B 314. Nah, pemilihan distribusi eh, dilakukan melalui proses distribution fitting untuk memastikan data input pada model simulasi dapat merepresentasikan kondisi sistem produksi secara akurat. Nah, distribusi uniform itu dipilih karena memiliki tingkat kecocokan paling baik dibandingkan distribusi lainnya, sehingga model simulasi dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis sistem produksi kipas angin di PT Doditech. Nah, selanjutnya terdapat output simulasi yaitu tingkat utilization yang sudah kita dapatkan dari software Anylogic. Nah, yang pertama itu terdapat proses pemotongan bahan yang menunjukkan jumlah input dan outputnya itu sama, yaitu sebesar 1.556 unit yang tidak terjadi bottleneck maupun antrian pada proses pemotongan bahan. Nah, utilisasi operator itu sebesar 15%, yang masih menunjukkan tingginya idle time sebesar 85%, yang artinya pemanfaatan tenaga kerja pada stasiun ini tuh masih belum optimal dan berpotensi mengalami underutilization. Lanjut di stasiun yang kedua yaitu stasiun pencetakan plastik. Nah, di sini tuh terlihat inputnya tuh sebesar 1.556 unit, lalu outputnya itu 1.555 unit, sehingga terdapat satu produk yang masih dalam proses tanpa adanya antrian pada stasiun kerja. Nah, utilisasi operator itu sebesar 22%, yang menunjukkan idle time-nya itu sebesar 78%, sehingga pemanfaatan tenaga kerja itu juga masih belum optimal pada proses pencetakan plastik. Lanjut, terdapat proses pembuatan motor itu menunjukkan jumlah input dan outputnya itu sama sebesar 1.555 unit, yang artinya itu tidak terjadi bottleneck maupun antrian. Nah, utilisasi operatornya itu sebesar 18%, dan menunjukkan idle time itu sebesar 82%, sehingga pemanfaatan tenaga kerja itu juga masih belum optimal dan berpotensi mengalami underutilization. Lalu lanjut pada proses perakitan dinamo, jumlah inputnya itu
sebesar 1.555 unit, lalu outputnya itu 1.554 unit, dan terdapat satu produk yang masih dalam proses tanpa adanya antrian pada stasiun kerja. Nah, utilisasi operatornya itu sebesar 26%, lalu idle time-nya itu sebesar 74%, di mana pemanfaatan tenaga kerja itu masih belum optimal dan berpotensi mengalami underutilization. Lalu lanjut pada proses pemasangan kabel, jumlah input dan outputnya itu sama sebesar 1.554 unit, yang artinya itu tidak terjadi bottleneck maupun antrian. Nah, utilisasi operatornya itu sebesar 8% dan 92%-nya itu menunjukkan idle time, yang artinya pemanfaatan tenaga kerja itu masih sangat rendah dan berpotensi mengalami underutilization. Lalu pada proses pemasangan baling-baling, jumlah input dan outputnya itu juga sama sebesar 1.554 unit, yang artinya tidak terjadi bottleneck. Nah, utilisasi operatornya itu sebesar 30%, lalu idle time-nya itu sebesar 70%, yang artinya pemanfaatan tenaga kerja itu juga masih belum optimal dan berpotensi mengalami underutilization. Selanjutnya yaitu terdapat proses pengecatan body, menunjukkan jumlah input itu sebesar 1.554 unit, lalu outputnya itu sebesar 1.553 unit, dan terdapat satu produk yang masih dalam proses tanpa adanya antrian pada stasiun kerja. Nah, utilisasi operatornya itu sebesar 22%, lalu idle time-nya itu sebesar 78%, yang artinya masih berpotensi mengalami underutilization. Pada proses perakitan akhir, jumlah input dan outputnya itu sama, yaitu sebesar 1.553 unit, yang artinya tidak terjadi bottleneck maupun antrian. Nah, utilisasi pada karyawan 8 itu sebesar 30% dan idle time-nya itu sebesar 70%, yang artinya tenaga kerja itu masih belum optimal dan berpotensi mengalami underutilization. Lalu di pengujian produk, jumlah input dan outputnya itu sama, yaitu sebesar 1.553 unit, dengan utilisasi karyawan 9 itu sebesar 8% dan idle time-nya itu 92%. Uh, Pemanfaatan tenaga kerja itu dapat diartikan masih sangat rendah dan berpotensi mengalami underutilization. Lalu terdapat perbaikan produk. Nah, perbaikan produk ini jumlah input dan outputnya itu sama, yaitu sebesar 1.553, yang artinya tidak terjadi bottleneck maupun antrian. Nah, utilisasi karyawan 10 itu sebesar 26% dan idle time-nya itu sebesar 74%. Nah, pemanfaatan tenaga kerja itu juga masih belum optimal. Lalu, terdapat pengemasan produk. Nah, dari pengemasan produk ini, jumlah input dan outputnya itu sama, yaitu sebesar 1.553 unit, yang tidak terjadi bottleneck maupun antrian. Nah, utilisasi pada karyawan 11 itu sebesar 18% dan idle time-nya itu sebesar 82%. Yang artinya pemanfaatan tenaga kerja itu masih belum optimal dan berpotensi mengalami underutilization. Nah, selanjutnya di sini terdapat output dari distribusi waktu total. Di sini kita bisa dilihat dari gambarnya ini aja. Di sini aku juga bisa jelasin dari hasil histogram itu menunjukkan rata-rata waktu total dalam sistem itu sebesar 4 4 detik. 4 4.179,88 detik, yaitu waktu yang dibutuhkan produk sejak masuk hingga selesai diproduksi. Nah, sebagian besar produk itu berada pada rentang waktu 3, 5, 4, 9 sampai 4, 2, 9, 2, 9, 1 detik, sehingga menunjukkan proses produksi itu berjalan cukup stabil. Nah, pola histogram yang right skew itu menandakan sebagian besar produk selesai pada waktu normal. Namun, masih terdapat beberapa produk yang membutuhkan waktu lebih lama akibat variasi proses, utilisasi research, atau keterlambatan pada stasiun kerja tertentu.
Nah, di sini juga terdapat output dari grafik utilisasi rata-rata setiap proses produksi. Nah, dari grafik itu menunjukkan seluruh stasiun kerja itu memiliki tingkat utilisasi itu di bawah 40%, sehingga masih tergolong kurang efisien. Utilisasi itu tertinggi terdapat pada proses pemasangan baling-baling, di mana eh, menyen- proses pemasangan baling-baling dan perakitan akhir sebesar 29% atau 0,29. Nah, sedangkan utilisasi terendah itu terdapat pada proses pemasangan kabel dan pengujian produk sebesar 8% atau sebesar 0,08. Nah, hasil tersebut tuh menunjukkan masih tingginya idle time karena kapasitas tenaga kerja tuh lebih besar dibandingkan beban kerja. Namun, aliran produksi itu tetap berjalan lancar tanpa antrian maupun bottleneck yang signifikan. Ini membahas dari hasil output yang keluar dari runningan software AnyLogic. Di sini akan ada rekomendasi perbaikan yang berbentuk fishbone diagram. Nah, fishbone diagram itu adalah metode yang membantu mengelompokkan faktor-faktor penyebab permasalahan berdasarkan aspek tertentu, sehingga tindakan yang diusulkan itu dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sistem yang dianalisis. Nah, aspek-aspeknya itu melingkupi man, machine, method, material, environment. Nah, berdasarkan fishbone diagram itu, diketahui bahwa sistem produksi dari PT Doditech itu masih memiliki permasalahan berupa rendahnya tingkat utilisasi tenaga kerja, di mana setiap dari stasiun kerjanya itu tuh masih memiliki nilai utilisasi di bawah 40%, sehingga termasuk dalam kategori kurang efisien. Nah, kondisi itu tuh juga menunjukkan bahwa kapasitas tenaga kerja dan research yang tersedia masih lebih besar dibandingkan beban kerja yang diterima pada masing-masing proses produksi. Selain itu, faktor dari beban kerja yang diterima pada masing-masing proses produksi. Eh, karena itu, tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu melakukan penyesuaian alokasi karyawan berdasarkan tingkat beban kerja dan waktu proses pada setiap aktivitas produksi, dan melakukan pemerataan pembagian kerja antar sistem produksi serta mengoptimalkan pemanfaatan research agar kapasitas yang tersedia lebih sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, usulan dari Nah, di sini juga terdapat kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa model simulasi sistem diskrit proses produksi kipas angin di PT Dotitech berhasil dirancang menggunakan software AnyLogic dengan pendekatan discrete event simulation. Nah, model simulasi itu mampu merepresentasikan alur produksi, penggunaan research, antrian, dan waktu proses pada setiap stasiun kerja dengan baik. Hasil verifikasi dan validasi juga menunjukkan bahwa model itu telah berjalan sesuai logika operasional sistem produksi tanpa mengalami error sehingga layak digunakan sebagai alat analisis sistem. Nah, hasil output simulasi itu juga menunjukkan bahwa sistem produksi tidak mengalami bottleneck maupun antrian yang signifikan karena aliran produksi berjalan dengan lancar. Namun, tingkat utilisasi tenaga kerja pada seluruh stasiun kerja itu masih berada di bawah 40%, yang artinya menunjukkan adanya underutilization research dan idle time yang cukup tinggi. Nah, selain itu, rata-rata waktu total penyelesaian produk dalam sistem itu sebesar 4.179,88 detik dengan sebagian besar produk selesai pada rentang waktu 3.549 sampai 4.291 detik. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pemanfaatan research dan pemerataan beban kerja untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan menggunakan data pengamatan yang lebih banyak agar hasil simulasi itu dapat merepresentasikan kondisi sistem nyata dengan lebih akurat.
Selain itu, model simulasi itu juga dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor seperti kerusakan mesin, keterlambatan material, pengujian beberapa senario perbaikan seperti penambahan jumlah operator dan pembagian pekerja. Nah, juga disarankan untuk penelitian berikutnya membandingkan penggunaan software simulasi lain seperti Flexsim, Arena, atau Simio, serta menambahkan analisis biaya dan produktivitas agar hasil penelitian itu menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Sekian dari kelompok 5 sesi itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.